pelajaran kita yang sekarang kita akan membahas sekilas tentang vektor. Jadi pembahasan tentang vektor yang sudah kita pelajari di sekolah menengah atas. Jadi ini sekilas karena nanti ada pembahasan vektor yang lebih detail yang harus Anda dapatkan sesuai dengan level perguruan Anda yang ada di perguruan tinggi. Sesuai dengan silabus yang ada di sini. Nah, vektor itu apa? Jadi vektor secara umum adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Nah, berbeda dengan skalar yang hanya punya besar saja tapi tidak punya arah. Contoh vektor, kalau kita belajar fisika, itu banyak ada kecepatan, gaya, perpindahan, percepatan, dan yang lain-lain. Sementara skalar juga banyak besarannya, seperti tinggi badan kita, jumlah siswa, panjang sebuah meja, volume ruangan, dan yang lain-lain. Artinya kalau Anda imajinasikan itu tidak punya arah, hanya besar saja, maka itu skalar. Selanjutnya, secara geometris, itu digambarkan seperti ini. Vektor itu adalah garis lurus yang di ujungnya ini, Anda beri tanda panah atau tanda ada arahnya. Jadi misalkan dia dari titik A ke titik B, maka arah panahnya itu jelas dia menuju A ke B. Nah, tergantung posisi A di mana, posisi B di mana, maka dia arahnya itu yang menentukan posisi awal dan akhir tadi. Nah, simbolis dari origin sampai daerah akhir itu bisa kita tulis vektornya adalah A, B begini, tapi juga bisa kita singkat dalam bentuk satu saja, misalkan O. Ingat selalu ada tanda panah di atas vektor. Lalu jenis-jenis vektor itu ada vektor baris, vektor kolom. Nah, vektor baris itu ditulis, ini tata cara penulisan saja ya. AB, misalkan vektor AB, misalkan seperti ini. Ada yang cuma menyebutkan AB itu titiknya 1,2 misalkan. Ini artinya menandakan X dan Y. Kalau misalkan 3 dimensi ya X, Y, Z, kira-kira begitu. Nah, ini juga bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, bentuk seperti matriks ya. Lalu kita juga yang umum ini juga menuliskan dalam bentuk basis. Ada kasih I plus YJ. Nah, ini ada I dan J. Lalu juga vektor itu bisa juga dinyatakan dalam koordinat polar. Nah, kalau koordinat polar pasti kita punya jarak atau R sama sudut atau theta. Nah, ini permisalannya adalah kalau vektor AB, CD, EF, sama GH. Ini bisa Anda lihat ya, jelas arahnya berbeda-beda ya. Kita bisa nulis dalam bentuk seperti itu. Lalu ini hanya simbolis saja, saya bikin tidak usah di ini ya. Lalu kalau kita membuat dalam koordinat kartesian, ya tentu Anda menggunakan poin-poin yang ada di koordinat kartesian. Misalnya titik awalnya itu X, Y, X1, Y1, yang 2 adalah X2, Y2 ya. Maka vektor di sini kita bisa bisa buat dalam bentuk yang akhir dikurangi yang awal, yaitu X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Jadi ini bisa Anda buat dalam bentuk bermacam-macam ya. Kalau kita buat bentuk matriks seperti ini boleh, atau langsung saja misalkan ini X2 min X1, ini I ditambah
Y2 min Y1 ini J. Boleh seperti itu. Lalu kalau besar vektor ini sama dengan magnitude dari vektor. Ini kan nilai mutlak dari vektor. Jadi Anda cari ya Pitagoras saja. Seperti ini. Ya, Pitagoras berarti dia adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi setiap komponennya. Kalau 2 komponen ya X dan Y. Kalau 3 komponen ada Z dan seterusnya. Lalu ini misalkan contoh diketahui ada vektor AB itu titik A 2,1, titik B itu 6,4, maka disuruh misalkan tentukan vektornya, lalu besar vektor. Kalau vektornya jelas yang kayak tadi, B dikurang A, jadi 6 min 2, 4 min 1, artinya dia vektornya 4I plus 3J, lalu besar vektornya berarti X kuadrat, ya kan? X kuadrat plus Y kuadrat di akar, berarti 435 ya. Ini latihan, Anda coba latih. Ini dari dari titik-titik ini ya. Jadi latihan ini Anda titik ini menggunakan garis skala ya. Garis skala titik ini berapa. Anda coba vektor A OA berapa, BC berapa, DC berapa, cari vektornya apa, misalkan OA itu apa, lalu besar OA itu berapa. Nah, ada juga namanya vektor satuan. Nah, vektor satuan ini itu adalah vektor dibagi dengan besar dari vektor. Jadi vektornya kita sudah tahu, terus kemudian satuannya juga sudah diketahui. Jadi misalnya vektor A ini adalah 3I plus 4J, maka jelas ya ini A magnitudenya itu adalah 3 kuadrat plus 4 kuadrat ya. Jadi kalau di akar hasilnya 5. Ya kan? Maka di sana Anda langsung hitung saja 3I plus 4J dibagi 5. Jadi ini adalah vektor satuan. Nah, operasi vektor bisa penjumlahan, bisa pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu tergantung dari posisinya, termasuk perkalian. Ini sangat mudah, seperti yang Anda lihat. Pada dasarnya penjumlahan itu tinggal menarik vektor A, terus kemudian dilanjutkan dengan vektor yang ditambahkan seperti garis ini. Jadi vektor A yang garis merah itu lalu dilanjutkan ke vektor B, hasilnya adalah ujung dari ujung awal, pangkal awal dari A, lalu sampai di ujung akhir vektor B. Nah, pengurangan itu artinya dibalik. Jadi misalnya A ditambah B itu dilanjutkan, tapi kalau A dikurang B itu artinya vektornya berbalik. Jadi misalkan ini, kalau A plus B itu kalau A min B, B-nya dibalik. Nah, seperti itu. Terus kemudian perkalian skalar. Nah, kalau perkalian skalar itu biasa saja. Jadi seperti Anda menambah panjang atau pendek dari sebuah vektor. Jadi misalkan ini vektor A dikalikan 2, maka dia hanya menambah panjang yang tadinya itu segini menjadi 2 kalinya. Jadi secara logik ya, misalkan vektor A ini misalkan 2,2 atau 2,1 lah ya. Nah, kalau vektor 2A itu artinya 2 kali 2,1, jadi 4,2. Jadi seperti itu saja sih. Sementara kalau kali minus artinya dia membalik. Sama dengan bagaimana vektor tadi itu dibuat.
Ini secara analitik itu seperti ini. Pasti ada sudutnya ya. Secara analitik ini banyak dipakai kalau kita menghitung sudut arah angin sebenarnya pada saat menghitung arah angin yang ada di kapal. Nah, jadi kalau kita menggunakan paralelogram, Anda harus ingat dengan aturan kosinus. Jadi nilai dari AB ini adalah besar dari ini kan. Jadi ini kalau segitiga seperti ini ya. Misalkan ini A, ini B, ini C, maka C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, ya kan, min 2ACAB cos theta kan gitu. Nah, tinggal sudutnya disesuaikan. Yang ada di sudut sini itu harus lihat Anda sudut yang ada di sini. Ini kalau pengurangan ya sama lah kira-kira. Ini contohnya jika A 6, B 4 dan besarnya 60, maka hitung A plus B dan A min B. Anda tinggal masukkan rumus saja ya. A6 B4 itu kalau dijumlahkan kan kuadratnya 100 ya. Anda tambahkan saja seperti ini, hasilnya adalah akar 76. Akar 76. Ini kalau latihan ditentukan A ini, B ini, lalu ditanya vektor satuan A. Ingat vektor satuan adalah vektor ini, vektor dibagi dengan magnitudo dari vektor. Ini vektor satuan. Vektornya ada, vektor satuannya Anda hitung, dapat. Oke, ini pengantar dari vektor yang yang simple sebelum kita nanti masuk ke pembahasan vektor yang khusus di perguruan tinggi.